Haleluya. Haleluya. Shalom untuk semuanya. Ya, sebelum kita mulai di dalam Shema Yisrael dan juga doa, Ibu ada sama mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ya, kita akan perkatakan Shema Yisrael terlebih dahulu ya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Amin. Silakan. Aba Yahweh Basimadon Yesua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini Bapak Yahweh. Juga untuk waktu yang begitu berharga bagi kami mau pergunakan waktu ini untuk memuliakan nama-Mu Bapak Yahweh, menyerah hati-Mu Tuhan Yesus Masya, dengan puja penyembahan kami. Juga untuk apa yang kami lakukan hari ini, biarlah untuk memuliakan-Mu Bapak Yahweh. Juga kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan Yesus Masya, yang membawa kami ke keselamatan hidup yang kekal, yang akan dibawakan oleh mempelai-Mu firman-Mu Bapak Yahweh, oleh Pak Yosef Roy. Biarlah menjadi suatu dampak yang menjadikan mereka membuat pertobatan bagi banyak orang. Kau juga urapi semua peralatan yang kami pakai dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masya, sehingga semua berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya, sehingga tidak ada gangguan-gangguan hal apapun juga. Dan Tuhan Yesus Masya, tutup bungkus kebaran kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masya, sehingga tidak ada roh jahat, roh yang bukan berasal daripada-Mu dapat menjamah kami juga tempat kami berada. Juga kami patahkan segala kutuk darat, kutuk laut, kutuk udara. Kami patahkan dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Masya. Saya kami mengucap syukur untuk hari Bapak Yahweh. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara kekasih yang semuanya. Kemarin waktu saya klarifikasi yang kemarin tentang mimpi, ada seseorang yang mimpi di mana dia lihat orang yang ketinggalan itu, dia menyanyikan lagu Yahweh Yeshua. Di situ dia mendengar bahwa lagu ini, dan dia mendengar suara dari Bapak Yahweh mengatakan bahwa orang yang akan memuji lagu ini akan diselamatkan. Tetapi saudara, waktu itu kan saya bilang orang ketinggalan itu adalah mempelai, maksudnya ya kita ini mempelai yang masuk pengangkatan. Tetapi mereka yang ketinggalan, mereka tidak menjadi mempelainya Yeshua. Itu yang saya klarifikasikan. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
keselamatanku. Terima kasih Yesus, Kau Yahweh yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Yahweh
Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yeshua seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yeshua. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yeshua seumur hidupku. Ku cinta Kau, Yahweh. Ku cinta Kau, Yahweh, hanya Engkau. Ku cinta Kau, Yahweh, kekasihku, Yeshua. Ku cinta Kau, Yahweh, lebih dari segalanya. Hanya Yeshua, kekasih jiwaku. Hanya Yeshua, juru selamatku. Hanya Yeshua, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Sungguh kebaikan-Mu sangat ajaib di dalam hidup kami. Kami mau tetap ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami mohonkan kehadiran Bapa Yahweh di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Dan pasukan malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh mengitari kami, memimpin langkah hidup kami untuk terus ada di dalam anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kami usir semua kekuatan roh jahat yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi engkau dan jangan pernah kembali lagi. Panah-panah berapi dari sisa dipatahkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Pagari kami sesuai dengan doa-Mu, sesuai dengan janji-Mu yang sangat ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh, dan kami terima kebenaran Dafar Elohim. Kami terima dengan segenap hati, dan biar benih-benih kebenaran firman-Mu ini tertanam di dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami terima firman-Mu. Yang percaya katakan Amen. Haleluya. Haleluya. Saya akan persiapkan terlebih dahulu. Bapak yang memberkati.
Salam, Brother Daniel. Ya, kalau bisa Luar biasa. ya, Haleluya. itu ya. Daripada pandang-pandangan nggak tahu ngomong apa. Iya. Ya belum bisa tatap muka langsung, jadi cuma lewat kamera, jadi ya. Iya, Haleluya. dari kamera ya. Betul, betul. Sebenarnya tiketnya mesti banyak yang mesti dibeli, ke Oregon, ke Surabaya, ke mana lah, ke Kalimantan. Jadi Amin. Nanti pakai tubuh kemuliaan ya Bu, langsung surat mau ke Oregon langsung nyampe, ke Surabaya langsung nyampe. haleluya. Ibu Ya Masya Ibu Allah Rina Mak. tinggal di mana ya? Ibu Rina tinggal di Saya mana tinggal ya? Surabaya, Ngagel. Oh, Iya, Surabaya. Heeh. iya, di Surabaya. Jadi jadi gimana nih? Mau nggak ngangkat aku, Ibu? Angkat sebagai teman aja ya. Pak Adi aktif loh ya. Saya sering ikut tempo hari Pak Adi ada di acara mana Papi Lukas ya. Apa itu? Saya juga ikut dengerin. Oh, haleluya. Iya, heeh. Ya. Yang bincang santai ya. Iya, bincang santai itu Iya. tiap seminggu sekali ya Pak Adi ya. Enggak, Bu, enggak rutin Oh, itu. enggak Kadang rutin. yang pasti kalau ada 1 bulan sekali. Oh gitu, ya ya ya. Satu bulan sekali Soalnya siang ya biasanya. Saya suka terlambat. Saya lihat di YouTube loh. Kok ada bincang malam, santai ini Pak Adi kapan itu? Tapi kok nggak ada malam. pemberitahuan. Iya, Oh malam. malam. Biasanya itu hari Kamis karena aku juga mau sesuaikan jadwal papi. Papi kalau Iya free-nya iya. itu biasanya hari Kamis dia enggak sibuk. Iya betul. Kamis Iya, sama Senin ya kalau nggak salah ya. iya, Free-nya. Iya, sama iya, Senin. Betul. gitu. Oh, betul betul Itu betul. kalau anak-anak Bapak Yahweh ya, kita tahu tuh kebiasaan-kebiasaan, jadi saling paham. Iya. Iya, karena sering dengerin. Saya pernah Iya. ke Magelang sih ya. Iya. Kalau Kalau nggak sampah Papi kalau Lukas. iya, kalau Ya. deket pasti nggak tahu jadwal-jadwalnya, tabrakan terus. Iya, betul. Ibu itu cantik sekali. Iya, terima kasih. Ibu juga, Bu Trivena masih cantik. Iya. Ibu Dike, salam Ibu Dike. Beda ya. Anak-anak Bapak Yahweh beda ya. Amin. Iya. Amin. Ya dong, semakin Amin. muda. Iya, semakin muda semua semakin cantik, semakin Amin. seger. Iya. Ya, apalagi yang dari Kupang itu Pak Mahlon itu. Oh ya, teman-teman live sahabatku ke depannya akan diisi oleh Pak Mahlon dari Kupang untuk kesaksian. Ditunggu ya. Sip. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom untuk semuanya. Ya, shalom. Saya sapa dulu. Suara Shalom. saya bagaimana Pak Adi? Bagus Pak Roy. Haleluya, bagus. Ya, shalom Pak Adi, Ibu Rina, Ibu Trivena, Shalom. Pak Mahlon, Ibu Rice, Sister Connie, Sister Yemima, Pak Daniel, Ibu Eva, Pak Susanto, Arizona, juga Sister Yeni, Pak Nathanael, Pak Herwin, Ibu Endang, juga Sister Jenny, Ibu Maya, Pak Johan, Evan Jedijah, Yohanes. Ya, shalom. Shalom. Ya, haleluya. Dan juga shalom semua untuk teman-teman yang ada di live chat. Salam Susanto, Arizona, juga Sister Yeni, Kita akan mute semua. Pak Herwin, Ibu Endang, Untuk Jenny, Ibu Maya, Pak John. double ya suaranya Pak. tolong di mute semua. Ya, haleluya. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini. Ya, haleluya. Hari ini
kita akan melanjutkan pembahasan mengenai meterai yang kelima, the fifth seals, ya, meterai yang kelima. Dan saya beli title juga, jika tertinggal rapture, apakah masih ada kesempatan untuk masuk ke Shamayim, surganya Bapak Yahweh, ya. Kita akan melihat kebenaran ini. Seperti biasa, saya terus ingatkan bahwa kita harus kembali ke pola akar Ibrani yang benar, karena ada banyak kekayaan yang luar biasa dan juga, haleluya, ya, di luar pola Ibrani maka miskin sekali. Saya tetap memilih untuk mengambil dan beriman kepada akar pola Ibrani yang benar, ya, karena luar biasa sekali. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan kita, ya. Jika tertinggal rapture, apakah masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam Shamayim? Kita akan melihat dari ayat-ayat yang ada di dalam Dafar Elohim, ya. Jadi kalau tidak ada dasar firman-Nya, saya tidak berani mengucapkan atau membahas materi ini. Lebih baik saya diam. Tetapi karena ada, mari kita coba akan melihatnya, apa yang dituliskan di dalam Dafar Elohim. Nah, seringkali ya di luar sana ada banyak pengajaran mengenai zaman akhir. Dan salah satunya, ya, mereka percaya bahwa bukankah ruah Yahweh Elohim atau Roh Kudus telah diangkat, ya, saat bersamaan dengan rapture. Jadi saat rapture itu kan ruah Yahweh Elohim kembali, ya, sehingga di bumi ini tidak ada ruah Yahweh Elohim. Ini pertanyaan daripada orang-orang yang di luar sana yang sering menjadi pertanyaan, ya, di dalam materi zaman akhir, ya. Sehingga kalau ruah Yahweh Elohim itu diangkat, maka tidak ada lagi keselamatan di dalam masa 666. Nah, kita akan mau cari tahu melalui Dafar Elohim ini untuk mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya yang telah dituliskan oleh Bapak Yahweh melalui Yohanan, ya. Kita akan melihat dan coba saudara tetap di dalam posisi yang netral, ya, untuk menerima Dafar Elohim ini. Letakkan hati saudara di dalam posisi yang netral. Ya, kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu 6, 9 sampai yang ke-11. Ya, silakan Brother Henok untuk bisa membantu membacanya. Terima kasih. Ketika dia membuka matra yang kelima, aku melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Elohim dan karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara yang nyaring sambil berkata, "Sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar? Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi." Kepada mereka masing-masing diberikan jubah putih yang panjang dan diberitahukan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai genap jumlah sesama hamba dan saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Ya, terima kasih. Jadi ayat dasarnya untuk meterai yang kelima, kita sudah menyelesaikan meterai pertama sampai keempat, ya, di dalam pengajaran yang sebelumnya, dalam minggu-minggu sebelumnya, tapi hari ini kita akan hanya melihat meterai yang kelima. Nah, kalau kita lihat meterai yang kelima ini, ya, kita harus hati-hati supaya jangan sampai terkecoh, ya. Dan ini harus wajib dipahami bahwa seringkali Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, ya, mengenai meterai yang kelima ini sering dipakai sebagai acuan bahwa mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah akan masuk dan mengalami masa 666 atau the Great Tribulation. Jadi ayat ini, meterai yang kelima ini sering dipakai, ya. Dan
nanti saya akan perlihatkan kepada saudara bahwa apa yang menjadi acuan mereka ini itu salah besar. Ya, salah besar. Jadi kita nanti akan melihat penjelasannya sedikit demi sedikit, step by step, sehingga saudara bisa memahami dengan mudah dan sederhana. Ya, firman Bapa Yahweh ini sederhana, saudara, tidak sulit untuk dimengerti dan kaya raya karena ada di dalam akar pola Ibrani yang benar. Udah lengkap di sana, ya. Nah, jadi acuan ini salah, ya. Kalau mereka selalu dan sering menggunakan bahwa mempelai Yeshua HaMashiach akan masuk dan mengalami masa 666, ya, 3,5 tahun masa 666 atau the Great Tribulation. Ini salah besar. Kita akan melihat, ya. Karena apa? Karena kalau saudara lihat, saya sudah perkatakan beberapa waktu yang lalu bahwa kalau kita membaca mulai Wahyu 6 sampai Wahyu 18, itu kita harus lihat bahwa ini masa di dalam ayat-ayat atau fatsal-fatsal mulai Wahyu 6 sampai Wahyu 18. Kemarin saya kasih Wahyu 19, tetapi ternyata itu sebetulnya ada di tengah-tengah, ya. Jadi saya harus ambil Wahyu 18. Jadi ini yang lebih tepat, ya. Wahyu 6 sampai Wahyu 18. Ini bukan masa kehilat mempelai Yeshua HaMashiach, bukan. Karena apa? Karena mempelai Yeshua HaMashiach telah di-rapture. Telah di-rapture, ya. Nah, seringkali mereka banyak yang terkecoh karena ada kalimat yaitu orang kudus. Ya, orang kudus. Itu di dalam Wahyu 6 sampai 18. Dan mereka selalu berpikir bahwa orang kudus ini adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Tidak. Ya, konteks daripada kalimat yang diucapkan kalau saudara ketemu, ya, nanti saudara dalam pembacaan mulai Wahyu 6 sampai 18 dan saudara temukan ada kata orang kudus. Itu mengarah kepada Yisrael, ya, kepada Yisrael yang percaya kepada Sang Mesias, yaitu Yeshua HaMashiach. Saudara bisa memahami, ya. Jadi saudara jangan salah keliru. Nah, kekeliruan ini karena mereka tidak bisa memahami kata atau kalimat orang kudus itu dianggap sebagai mempelai Yeshua HaMashiach, sehingga mereka membangun sebuah pengajaran, mereka membangun sebuah sudut pandang di mana mempelai Yeshua HaMashiach, para mempelai Yeshua HaMashiach akan masuk dan mengalami masa 666. Mereka tunjukkan ini di antara Wahyu 6 sampai 18 ada kata orang kudus. Tetapi sebetulnya tidak demikian. Jadi saya harus ulangin lagi. Kalau saudara menemukan kata orang kudus Wahyu 6 sampai 18 itu mengarah kepada Yisrael, bukan kepada mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi saudara lebih paham dalam hal ini. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, kalau kita lihat tadi, saya tunjukkan ayatnya terlebih dahulu. Ayat dasar fondasi daripada meterai kelima adalah Wahyu 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Ayat 9 berbunyi demikian. Dan ketika dia, Yeshua, membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Elohim dan karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, jadi saat itu mereka melihat Yohanes diperlihatkan, maksud saya, itu ada jiwa-jiwa yang dibunuh dan alasan mereka dibunuh itu karena dafar Elohim. Ya, karena firman Elohim dan juga karena mereka bersaksi bahwa mereka tidak tunduk kepada penguasa dunia, yaitu 666, tetapi mereka lebih memilih untuk taat kepada dafar Elohim. Nah, kita akan melihat hal ini, ya. Nah, saya akan bawa saudara untuk melihat tempatnya dulu, yaitu di bawah mezbah. Kalau saudara perhatikan ayat ini, ya, ayat 9 ini, dikatakan bahwa
ada satu tempat untuk menampung mereka, yaitu di bawah mezbah. Ya, tempat di mana orang-orang ini akan berkumpul untuk sementara. Dan saat itu mereka ya dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sampai genap jumlah sesama hamba dan saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka. Jadi tempat ini adalah tempat tidak permanen, tempat sementara. Karena apa? Karena saat diperlihatkan kepada Yohanan, ya, Yohanan melihat sebuah perjalanan waktu dan disitulah mereka menjerit jiwanya. Kalau saudara lihat tadi ayat 10, mereka menjerit jiwanya, sampai kapankah? Nah, ternyata ya mereka disuruh menunggu di tempat ini. Sampai kapan? Yaitu sampai jumlah yang dibunuh. Perhatikan kata dibunuh. Jadi jumlah yang dibunuh itu lengkap, barulah mereka akan masuk di level berikutnya. Ya, paham ya di sini ya. Jadi tempat ini tempat sementara. Nah, ya, jadi ayatnya tadi di dalam Wahyu 6 ayat 9 ada di bawah mezbah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di manakah tempat di bawah mezbah ini? Apakah di Seol, dunia orang mati, ataukah ada di Firdaus yang ada di Shamayim yang sekarang ini, Gan Eden? Ya, di pertanyaannya kita akan melihat dulu tempat ini ada di mana. Di manakah di bawah mezbah yang dimaksud di sini? Ya, apakah ada di Seol? Kita sudah belajar mengenai Seol ya. Di dalam dunia orang mati dan peristiwa daripada orang kaya dan Lazar ya, kita sudah belajar di sana. Di Seol. Seol itu ada di bawah bumi, di perut bumi ya. Nah, apakah juga tempat yang dimaksud di bawah mezbah ini ada di Firdaus? Nah, kita akan melihat ya, di manakah ya. Nah, nanti secara detail saya akan berikan jawabannya ada di dalam penjelasan yang di bawah ya, yang detailnya ya, jelas ya. Tapi kita akan lihat. Jadi kalau saudara membaca di dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 mengenai meterai yang kelima, ini adalah peristiwa garis besar. Perhatikan baik-baik ya. Seringkali terjadi kesalahpahaman ada di sini. Ya, inilah garis besar daripada meterai kelima yang terjadi untuk jiwa-jiwa yang tertinggal. Nah, berarti kalau ada garis besarnya, berarti ada detailnya. Ya, betul. Nanti kita akan melihat detailnya. Jadi, saat saudara melihat atau sedang membaca sampai di dalam meterai yang kelima, saudara tidak kebingungan. Ya, saudara tidak kebingungan. Sebetulnya sederhana sekali. Sangat mudah sekali untuk dicerna, dimengerti dan menjadi berkat buat kita. Nah, tapi saya anjurkan saudara untuk juga selain mendengarkan materi hari ini, saudara juga dengarkan materi yang telah saya sampaikan dengan judul Pilih Jubah Putih atau Lenan Halus. Ada di channel ini, ya, saudara bisa lihat, saudara bisa mempelajarinya karena ini berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Ya, materi yang kita pelajari ini selalu integrated. Ya, selalu berhubungan satu sama lain, integrated. Dan itu keindahan yang luar biasa yang Bapak Ibu berikan buat mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Juga jangan lupa untuk melihat dan mempelajari Wahyu, kitab Wahyu 12 terbuka. Saya sudah berikan penjabarannya ya mengenai hal ini di dalam channel sehingga saudara bisa mengikutinya, saudara bisa mempelajarinya dengan seksama. Dan ini menjadi berkat yang luar biasa. Ya, karena pembahasan hari ini juga menyinggung sedikit mengenai kitab Wahyu Fatsal 12 juga. Ya, jadi pelajari ya. Jadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang mau dipersiapkan untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun, saudara wajib tahu kebenaran daftar Elohim dan wajib untuk mempelajarinya. Ya, nah kita akan kembali. Ingat, tadi saya katakan bahwa
Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 mengenai metra yang kelima adalah garis besarnya. Ya. Garis besarnya. Jadi plan-nya yang besar. Nah, pasti ada detailnya, betul. Nah, kita akan melihat detailnya. Detailnya ada di mana mengenai penjelasan garis besar yang ada menjelaskan mengenai metra yang kelima ini. Detailnya ada di sini, saudara. Yaitu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 dan Wahyu 12 ayat 17. Ini detailnya ada di sana. Kita akan lihat nanti bersama-sama, ya. Dan saudara akan paham sepaham-pahamnya dan saudara tidak akan terkecoh lagi dengan pengajaran-pengajaran yang di luar sana. Sangat jelas sekali, sangat jelas, ya. Nah, jadi kita akan lihat detailnya yang ada di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Kita akan masuk terlebih dahulu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Ya, silakan Brother Henok bisa membantu untuk membaca buat kita. Terima kasih. Sesudah hal-hal ini, aku melihat suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Mereka berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba dengan menggunakan jubah putih yang panjang dan tangan mereka memegang ranting-ranting palem. Mereka berteriak dengan suara nyaring dan berkata, "Keselamatan dari Dia yang duduk di atas tahta, yaitu Elohim kita, dan dari Anak Domba." Semua malaikat yang berdiri sekeliling tahta dan para tua-tua dan keempat makhluk hidup itu tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Elohim. Lalu berkata, "Amin. Pujian dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin." Ya, silakan dilanjut. Seorang dari para tua-tua itu bertanya kepadaku, "Siapakah mereka yang mengenakan jubah putih yang panjang itu? Dari manakah mereka datang?" Lalu aku menjawab kepadanya, "Tuan, engkau sendiri sudah mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar. Mereka telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Sebab itu, mereka ada di hadapan tahta Elohim untuk beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka." Ya, terima kasih. Ya, kita akan melihat penjelasannya daripada detail mengenai meterai yang kelima. Saya akan perlihatkan ayat 9 terlebih dahulu sehingga saudara mudah untuk memahaminya. Perhatikan apa yang saya garis bawahi merah dan juga yang huruf saya tebal hitam. Ya. Ayat 9. Dan sesudah hal-hal itu, aku melihat suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, alias buahnya luar biasa. Wakeh banget. Banyak luar biasa. Ya, luar biasa banyaknya. Nggak terhitung. Dan dikatakan, mereka berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan ini tidak lain adalah orang Goyim. Siapakah orang Goyim? Yaitu orang-orang non-Yehudi. Ya, saudara perhatikan. Dan mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba dengan mengenakan jubah putih yang panjang dan tangan mereka memegang ranting-ranting palem. Ya, jadi saudara bisa lihat sekumpulan orang ini. Oke, ini penjelasannya belum lengkap, saudara. Ya, nanti kita akan melihat kata kuncinya. Jadi Yohanan diperlihatkan ada sekumpulan orang. Ya, nah, seringkali ayat ini juga disalah mengertikan karena dianggap inilah orang-orang yang di-rapture. Saya dengar pengajaran itu, saya tahu pengajaran itu. Tapi akan kita lihat apa benar atau tidak, begitu loh. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan orang-orang yang ada di dalam Wahyu 7 ayat 9 maksud saya, yaitu yang berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa,
yang berdiri di hadapan tahta anak domba, ini apakah orang yang di rapture atau bukan? Kita akan melihat. Jadi jangan cepat-cepat memutuskan terlebih dahulu tanpa melihat konteks keseluruhan. Berulang-ulang saya katakan, jangan mempunyai hobi potong ayat. Ya, jangan punya hobi potong ayat. Lihat konteks apa yang dikatakan, barulah saudara akan dapat memahaminya dengan benar. Kita akan lihat yang selanjutnya, ya, yaitu mengenai yang di atas tadi, ya, bahwa mereka ini ternyata adalah jiwa-jiwa yang diletakkan di tempat sementara, yaitu adalah di bawah mezbah, ya, di bawah mezbah. Jadi orang-orang tadi, saya kembali ke atas, ya, saudara lihat di sana, kerumunan orang banyak yang tak seorang pun dapat menghitungnya, yang mereka itu berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang saya garis bawahi, dan berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Nah, peristiwa ini mereka sudah genap jumlahnya, sehingga mereka masuk di dalam level berikutnya. Tetapi sebelum genap jumlahnya, mereka ada di tempat yang namanya di bawah mezbah. Paham ya di sini ya? Tidak terlalu sulit, saudara. Nah, kalau kita melihat kalau begitu, ya, dengan hasil di mana orang-orang ini berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, maka tempat ini sudah dipastikan bukan Sheol. Sheol adalah dunia orang mati dan letaknya ada di bawah bumi. Juga satu tempat lagi yang namanya pangkuan Abraham itu berada di Sheol, di bawah bumi. Ya, saudara ikutin pengajaran mengenai Lazar dan orang kaya. Kita paham. Jadi tempat ini bukan di Sheol. Kalau bukan di Sheol di mana? Nah, ini dia jawabannya. Kita juga mempelajari mengenai kemah suci. Dan kemah suci adalah gambaran Syamayim. Saudara bisa buka sendiri ayatnya nanti, yaitu di dalam Ibrani 8 ayat 5. Kemah suci Moshe itu adalah gambaran sorgawi, Syamayim. Ya, saudara bisa lihat ya, ayatnya saya sudah berikan. Nah, saya kembali lagi. Jadi tempat di bawah mezbah ini, lihat arah panah yang saya arahkan ke mezbah. Orang-orang ini diletakkan sementara di sana, saudara. Ingat ya, ini adalah bahasa kiasan untuk supaya kita bisa memahami, karena ini ada di alam supranatural, alam roh. Ya, nah, jadi saudara bisa melihat. Tetapi lihat, orang-orang ini sudah melewati pintu. Ingat bahwa pintu satu-satunya adalah Yeshua. Jadi orang-orang ini masuk di dalam keselamatan. Ya, masuk di dalam keselamatan. Karena udah masuk dalam pintu. Tapi mereka mati dibunuh dan disuruh menunggu karena jumlahnya belum lengkap. Tadi kan ayatnya berkata demikian. Meterai yang kelima tadi. Jadi sudah masuk di dalam pintu. Dan terbukti dari penjelasan Wahyu pasal ke-7, mereka dikatakan mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Lah di mana itu kalau nggak di Syamayim? Berarti orang-orang ini masuk di dalam keselamatan. Oke, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Ya, pahami dulu hal ini. Kemudian perhatikan ayat yang ke-10. Ya. Jadi ayat 9 sudah dikatakan bahwa mereka, orang-orang goyim ini, mereka berdiri di hadapan tahta anak domba. Di hadapan anak domba. Dan mereka, ayat 10, mereka berteriak dengan suara nyaring dan berkata, keselamatan. Sudah bisa lihat? Mereka mengakui keselamatan hanya dari
Dia yang duduk di atas tahta. Siapa itu? Yaitu Bapa Yahweh, yaitu Elohim kita dan dari anak domba. Ingat, ini bukan Trinitas. Ya. Anak domba adalah pintunya. Ya, Yeshua HaMashiach. Saudara paham di sini ya. Jadi saudara bisa melihat mereka ini diselamatkan. Dan apa yang terjadi ayat 11? Semua malaikat yang berdiri di sekeliling tahta dan para tua-tua dan keempat makhluk hidup yaitu serafim itu tersungkur di hadapan tahta dan menyembah. Jadi saat mereka memuji-muji Bapa Yahweh karena keselamatan, malaikat-malaikat sujud kepada Bapa Yahweh. So bisa lihat di sini. Dan mereka termasuk malaikat dan termasuk 24 tua-tua dan keempat makhluk itu mereka berkata, Amin. Keselamatan hanya ada melalui Yeshua HaMashiach yang disediakan oleh Yahweh. Amin. Pujian dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat, kuasa, kemuliaan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin. Ditutup dengan 2 amin, saudara. Yang ngomong ini malaikat. Yang ngomong ini para tua-tua, 24 jumlahnya. Yang ngomong ini adalah serafim yang jumlahnya 4. Yang ada di tahta Elohim. So bisa lihat keselamatan hanya melalui Yeshua HaMashiach. Dan itu disediakan oleh Bapa Yahweh sendiri. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa keselamatan ini. Dan yang berteriak dengan suara nyaring, ayat 10, ini adalah orang-orang dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa, Goyim. Nah, saya akan tunjukkan saudara ayat kuncinya untuk mengenal siapakah orang-orang ini. Kok saya berani sudah kasih tahu terlebih dahulu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tertinggal rapture. Ini ayat kuncinya. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-13. Wahyu 7 ayat yang ke-13 dan 14. Seorang dari para tua-tua itu bertanya kepadaku, kepada Yohanan. Jadi Yohanan tidak tanya, tapi ditanyain, siapakah mereka yang mengenakan jubah putih yang panjang itu, dan dari manakah mereka datang? Jadi salah satu dari 24 tua-tua itu yang tanya, dan ini luar biasa. Untung, karena Yohanan tidak punya ide untuk bertanya siapakah orang ini. Dan ini dijelaskan dari Syamayim sendiri loh. Ini dijelaskan dari salah satu 24 tua-tua yang duduk di hadapan Yahweh, di hadapan Bapa Yahweh. Ini yang memberikan rahasianya untuk kita supaya kita tidak terkecoh untuk menilai siapakah orang-orang ini. Ayat 14, lalu aku menjawab padanya, jadi dijawab oleh Yohanan, Tuhan, engkau sendiri sudah mengetahuinya. Pinter dia kalau ngomong. Dia nggak tahu jawabannya, Yohanan bilang, engkau sudah tahu. Ya, dia nggak mau salah sih Yohanan, nggak ngerti ini siapa ini. Ya, tapi dikatakan, engkau sendiri Tuhan, engkau telah mengetahuinya. Dan salah satu daripada 24 tua-tua itu berkata, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar. Bahasa Inggrisnya adalah the Great Tribulation, alias 3,5 tahun, masa 666. Mereka telah mencuci jubahnya dan membuat putih di dalam darah anak domba. Sudah bisa lihat? Jelas sekali, simpel sekali. Bahwa orang-orang ini, orang-orang Goyim ini yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka keluar, orang-orang yang keluar dari masa kesengsaraan besar. Jelas di sini.
Mereka bukan orang-orang yang di rapture. Mereka bukan mempelai Yeshua HaMasiah. Jelas di sini. Ya. Jadi mereka keluar dari masa 666, Saudara. Tapi masalahnya mereka mencuci jubahnya sendiri sehingga membuat putih dalam darah anak domba. Itu sebuah istilah. Mengapa? Ingat tadi dikatakan di Wahyu pasal 6, materai yang kelima, mereka harus menunggu teman-teman mereka yang harus dibunuh. Jadi untuk masuk di dalam Syamayim, cuman satu ceritanya, dibunuh. Ya, saudara bisa melihat hal ini. Jadi saudara jangan salah persepsi lagi. Oh, tidak ada keselamatan setelah rapture. Siapa bilang? Ayatnya ada kok. Ya, kalau nggak ada ayatnya saya nggak berani bicara, saudara. Karena nggak ada fondasi, percuma saya bicara. Itu berarti dari diri saya sendiri. Imajinasi saya sendiri. Tidak. Ayatnya ada kok. Saya cuma menyampaikan ini loh ayatnya. Saya cuma mengarahkan saudara, ini loh ayatnya. Berarti ada keselamatan. Ya, ada keselamatan saat orang-orang ini tertinggal rapture. Tapi nanti kita akan lihat apa yang harus mereka lewati. Ya. Jadi kita paham ya, orang-orang ini kita sudah setuju. Ini bukan mempelai Yesus HaMasiah. Ini bukan soal rapture. Ini cerita atau kisah yang akan datang, yang pasti akan terjadi, yang tertinggal. Kalau mereka mau masuk Syamayim, mereka harus mengenal pengajaran hari ini. Jadi pengajaran hari ini penting, saudara. Sebarkan seluas-luasnya bagi mereka yang sampai hari ini keras hati, tidak mau menerima Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah, dan tetap Natalan, dan tetap Cungkok Sinian, Chinese New Year, dan juga macam-macam, ya, Rabu Abu, telur Paskah, dan sebagainya. Yang keras hati menista nama Yahweh, menista nama Yeshua HaMasiah. Kasih mereka pengajaran hari ini. Kamu akan tertinggal, tapi ingat, ada satu kesempatan yang diberikan oleh Elohim supaya kamu diselamatkan, tapi dengan syarat. Dengan sebuah syarat, yaitu dibunuh. Jelas ini, sangat jelas. Ya, dan kemudian dikatakan ayat 15, sebab itu mereka di hadapan tahta Elohim, mereka loh. Jadi mereka masuk Syamayim, saudara. Ya, kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya, dan dia duduk di atas tahta akan berdiam di antara mereka. Masuk loh, masuk Syamayim. Ya, kasih tahu sama mereka. Kamu mau ketinggalan apa enggak? Masih keras hati sampai hari ini menolak Bapak Yahweh dalam Yeshua. Tak kasih tahu, masih bisa selamat. Ya, good news, masih bisa selamat, saya bilang. Tapi ada bad newsnya, very, very bad. Very, very severe. Severe itu sangat ekstrim badnya. Severe, itu bahasa Inggrisnya. Extreme, extremely, severe. Harus dilampaui itu. Berani nanggung risikonya? Tapi ada, masih bisa selamat. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi mereka ini diselamatkan ya, ayat 15 kepastiannya. Mereka ada di hadapan tahta Elohim untuk beribadah kepadanya, kepada Bapak Yahweh siang dan malam di tempat kudusnya. Tempat kudus mana? Syamayim. Ya kan? Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka. Jelas ini bukan Seol, ini bukan dunia orang mati, saudara. Yang ada di bawah bumi, tidak, ini di Syamayim. Ya, di Syamayim. Oke, kita lanjutkan. Ya, perhatikan ayat 16 dan 17. Mereka tidak akan pernah lapar lagi dan tidak akan pernah haus lagi, bahkan matahari dan panas tidak akan pernah menerpa mereka.
Sebab, ayat 17, anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan dan memimpin mereka ke mata air yang hidup, dan Elohim akan menghapus semua air mata mereka. Ayat 16 dan 17 ini adalah harga yang harus dibayar untuk bisa selamat, lolos. Kenapa? Karena mereka akan mengalami lapar. Mengapa lapar? Mengapa haus? Perhatikan bahwa anti-Hamasyah memberlakukan satu peraturan di mana yang tidak pakai tanda tidak bisa jual, tidak bisa beli. Tidak bisa jual, tidak bisa beli. Uang saudara tidak berlaku, kekayaan saudara tidak berlaku. Kecuali kalau mau pakai tanda baru dikasih bisa jual, bisa beli. Kalau jual beli bisa kenyang, tidak haus lagi. Tapi ingat, siapa yang terima tanda akan masuk langsung di dalam future-nya, dipastikan untuk masuk menjadi penghuni lautan api di kaplingan nomor, nggak tahu, nomor 9, nomor 19, 29, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas pasti dapat kaplingan. Ya, dapat jatah kaplingan. Rumah impres, ya kan? Dapat jatah tanah di lautan api. Ya. Jadi saudara bisa melihat di sini akan mereka lalui masa lapar dan haus. Sudah berani coba lapar? Siapa yang berani puasa? Nggak makan sama sekali 21 hari. Saya pernah mencobanya, saudara. Laparnya gak karu-karuan. Haus. Mengerikan loh haus itu. Ya. Dan juga panas. Kalau malam dingin. Ya, kalau saudara masih tinggal di daerah tropis sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tinggalnya di daerah-daerah Kanada, Australia, New Zealand, Amerika sini bagian utara, kalau dingin saudara. Panas, dingin, menerpa mereka. Dan juga apa? Sampai mereka nangis-nangis, saudara. Ayat 17. Ya, janjinya memang air mata dihapus. Tapi sebelum dihapus, mereka nangis-nangis, nyesel. Kenapa aku tidak mendengarkan pengajaran daripada pelayanan menora? Ya, untuk percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan menerima meterai keselamatan melalui baptisan pembaharuan. Nangis-nangis mereka. Memang nanti akan dihapus, ada janjinya. Wahyu 7:17, Wahyu 7:17. Akan dihapus, tapi nangis dulu. Nah, mereka akan lapar, mereka akan haus, mereka akan dibunuh. Tadi sudah saya jelaskan, ada kata dibunuh. Ini harga yang harus dibayar. Inilah yang dimaksud, yaitu mencuci jubahnya dan membuat putih di dalam darah anak domba. Mereka yang harus bayar harga. Hari ini saudara dan saya, kita telah mencuci jubah kita di dalam darah anak domba. Dengan cara apa? Dengan mengakui Bapa Yahweh adalah Elohim kita, mengakui Yeshua HaMashiach adalah Elohim kita, mengakui dan percaya dan beriman ya. Juga mengakui dan percaya dan beriman bahwa Ruah Yahweh Elohim adalah Tuhan kita. Dan juga kita telah menerima meterai keselamatan. Kita meninggalkan Natalan, meninggalkan telur Paskah, ya. Chinese New Year, kita tinggalkan semua tradisi-tradisi dunia yang syarat dengan penyembahan berhala. Hari ini kita tidak harus kelaparan dan haus, kepanasan, dan mencucurkan air mata. Saya tahu ada beberapa yang mengalami seperti itu. Tetapi ini berbicara mengenai global event. Tadi dikatakan dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ini global event. Ya, nggak berlaku untuk hari ini. Kita sudah dibersihkan tubuh kita, hidup kita, dan kita sudah dikenakan jubah putih.
Kalau masih lihat, ingat ya pengajaran pilih mana jubah putih atau lenan halus. Kita sudah dikenakan jubah putih, tapi nanti akan diganti menjadi lenan halus. Hari ini kita memakai jubah putih, tapi hari ini buat mereka tidak pakai jubah putih, sehingga saat mereka tertinggal, mereka harus bayar harganya sendiri. Ini extremely severe, dahsyat. Yang berikut. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Ya, Wahyu 12:17. Silakan ini. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu, dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Saudara bisa lihat di sini kesamaannya. Jadi setan akan melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa. Siapakah ini? Ya orang-orang yang mati tadi, saudara. Karena apa? Karena mereka memelihara perintah-perintah Elohim sama. Dan memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Inilah orang-orang yang tertinggal rapture. Ini bukan orang-orang di rapture. Nggak ada cerita soal rapture ini. Ini jelas, sangat transparan sekali, mudah dimengerti asal kita bisa melihat ayat-ayat yang integrated dengannya. Nggak susah, saudara. Jadi nggak perlu teori macam-macam. Ya, inilah orang-orang yang tertinggal rapture. Ya, keturunan yang diperangi oleh Satan yang tidak terangkat. Ia kalau langsung dibunuh mati. Nah kalau disiksa, ada yang mau? Kalau saya tidak mau. Saya pilih rapture. Saya pilih hari ini untuk tetap setia kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes. Tidak yang lain. Saya pilih rapture. Saya tidak mau tertinggal. Kalau ada pengajar ya, amin, haleluya. Saudara bisa klaim, saya tidak mau. Saudara bisa lihat, siapa mau digantung model kayak gitu? Emangnya jemuran digantung. Saudara bisa lihat, saya bisa katakan, saya tidak mau masuk masa 666. Saya mau rapture dengan syarat yaitu tadi. Hanya satu Elohim kita, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach wa Ruach Yahweh Elohim. Sudah. Dan terima meterai keselamatan, baptisan pembaharuan. Ngeri, saudara. Masa 666 ini. Cuma 3,5 tahun, tapi ngerinya luar biasa. Global event, saudara. Ya, dikatakan di sini, setan itu melakukan peperangan dengan keturunan yang tersisa. Jadi orang-orang yang memegang perintah-perintah Elohim dan kesaksian Yeshua akan dikejar-kejar. Berat, saudara, dikejar-kejar itu. Mau lari kemana? Sekarang semua teknologi sudah sangat luar biasa. Pakai drone ketemu semua, saudara. Nggak ada tempat yang tersembunyi. Ada satu di tempat yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Tapi apakah saudara mampu untuk ke sana? Tempat itu namanya Petra. Sudah tak kasih tahu. Sering saya katakan. Tempat itu adalah Petra. Tapi apakah mampu, saudara, untuk ke sana? Sekarang kalau hari ini, saudara, wah kalau begitu ada orang yang percaya, kalau yang percaya akan masuk masa 666, pengajar masuk 666 ya. Mereka bilang, oh kalau gitu kita tinggal di Petra aja. Diusir sama pemerintahan sana. Ngapain kamu di sini? Nggak gampang, saudara. Tapi saat rapture terjadi, apa yang terjadi di dunia ini? Langsung mereka memperlakukan siapa yang tidak pakai tanda tidak beli, tidak bisa jual, tidak bisa beli. Bisa beli tiket nggak pesawat? Nah kalau saudara ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Kalimantan, ya bahkan yang ada di nggak tahu di mana saja di penjuru dunia, gimana caranya mau sampai ke Petra? Nggak mungkin, saudara. Emang pakai rakit? Habis di tengah lautan.
Jadi satu-satunya jalan yang diberikan Bapa Yahweh di dalam hidup kita masa ini adalah rapture. Kalau ada pengajar-pengajar yang ngomong, oh nanti orang-orang mempelai Yesus Masih akan masuk di dalam masa 666. Ya silakan kalau mau masuk, kalau saya tidak. Masuk ODW. Ya, silakan nikmati sendiri, saya tidak mau. Saya ngeri sekali lihat hal ini. Ya, ada yang mengatakan, oh nanti rapture itu adalah meterai yang ke-7. Saya nggak usah sebutkan, tapi saudara ngerti sendiri siapa maksud saya. Bukan meterai yang ke-7, sangkakala terakhir, sangkakala ke-7. Setelah ini kita ada beberapa hal lagi. Ada sangkakala, ada bokor, ada cawan. Sangkakala, setelah meterai ini sangkakala. Nanti setelah itu masuk di dalam sangkakala ke-7 baru rapture. Silakan kalau mau. Kalau saya enggak. Karena janji Bapa Yahweh, para mempelai Yeshua HaMashiach yang tekun dan setia tidak masuk masa 666. Jelas. Sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas. Jadi saya tidak mengharapkan dan saya tidak pernah melihat bahwa rapture itu adalah sangkakala terakhir, yaitu sangkakala ke-7. Saya bilang ngawur pengajarannya. Kacau semua. Jangan sembarangan potong ayat dan membuat satu pengajaran yang seenaknya sendiri. Ya terserah sih itu mereka. Siapa yang mau ikut ya tersesatlah. Tapi saya tidak. Saya akan bagikan apa yang baik dan benar di dalam kehidupan saudara. Karena ini yang sebenarnya terjadi. Mempelai Yesus HaMashiach, asal saudara setia. Dan berulang-ulang kita sudah mempelajari di Wahyu 2 dan 3. Yeshua mengatakan kepada jemaat-jemaat di Laodikia, di Smyrna, di Philadelphia, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Mempelai Yesus HaMashiach harus menang supaya masuk dalam rapture. Ya. Nah, saya akan berikan 1-2 ayat pelengkap ya mengenai bahwa grup ini yang tadi kita baca meterai kelima dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, ini bukan orang yang di rapture. Ayatnya ada di dalam Wahyu 20 ayat 4 dan 6. Spesiali 4. Silakan dibaca ya. Terima kasih. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim. Serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Dan mereka hidup dan memerintah bersama HaMashiach selama 1000 tahun. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan HaMashiach, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat yang saya tulis dengan huruf merah, tinta merah. Jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim. Diulangin lagi, saudara. Dan mereka pun tidak menyembah binatang buas itu 666 dan ikonnya, dan tidak menerima tanda yang bisa bikin, bisa jual, bisa beli. Tidak menerima. Apa yang mereka yang dilakukan Bapak Yai ya dalam rencana hidup mereka? Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya dikatakan mereka hidup, berarti mereka dibangkitkan dan memerintah bersama HaMashiach selama 1000 tahun. Mereka hidup, berarti mereka pakai tubuh apa? Kalau sudah dipenggal, digorok, hidup, apa jadi zombie? Tidak kan? Mereka hidup pakai tubuh kemuliaan. Tetapi ingat, bukan rapture. Ini bukan rapture. Mereka akan dibangkitkan sebelum masuk dalam
kerajaan 1000 tahun. Saat Armageddon, Yesua datang. Mereka dibangkitkan. Mereka hidup dan memerintah. Dikasih jatah pemerintahan. Pakai tubuh kemuliaan. Saya bisa lihat di sini. Tapi level mereka adalah jubah putih dan daun palem. Apa yang Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach berikan kepada saudara dan saya sebagai mempelai-mempelainya adalah jubah putih? Tidak. Tetapi kita akan diberi lenan halus dan mahkota. Beda, saudara. Milih mana? Saudara pilih mahkota atau milih daun palem? Nah, itu pilihan ada di tangan saudara. Mau milih lenan halus atau jubah putih? Karena itu saya katakan bahwa pengajaran ini seirama atau melengkapi dengan pengajaran jubah putih atau pilih mana jubah putih atau lenan halus. So bisa lihat di sini. Ini bukan ngomong soal rapture. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dipenggal. Iya nek dipenggal pakai samurai tajam. Lah nek samurainya kedul, tumpul. Lah ndak putus kepalanya, cuman pegel aja di leher. Iya kan? Lah ndak cepat mati kan tersiksa itu namanya. Nah, mereka hidup memerintah bersama Yeshua HaMashiach selama 1000 tahun. Ya, dan dikatakan ayat 6 mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan HaMashiach dan mereka memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Ya sama semua kalau dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan ya menjadi imam-imam Elohim, tapi levelnya beda. Mereka level jubah putih dan daun palem. Ya, mempelai Yeshua HaMashiach akan mendapatkan lenan halus dan mahkota dan rewards. Jangan pernah lupa itu juga. Ada rewards-nya juga. Mereka ini tidak dapat apa-apa, gundul, kosongan. Ya, kosongan, nggak ada apa-apa ya. Pertanyaannya, apakah mau tertinggal rapture? Mengalami haus, lapar, kepanasan, tangisan, tidak bisa jual, tidak bisa beli, kelaparan, dikejar-kejar, sengsara, dianiaya, dipenggal, dibunuh, diperkosa, kukunya dicabutin, giginya dicabutin. Iya kalau dicabutin dengan dokter gigi dikasih suntikan menghilangkan rasa sakit. Langsung pakai tang cabut. Saudara bisa tahu rasanya bagaimana? Coba pikirkan. Ini message untuk orang-orang yang sampai detik ini keras hati, tidak mau percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan tidak mau menerima meterai keselamatan melalui baptisan pembaharuan, yang masih tetap megang Natal, ya, terus kemudian Chinese New Year dan sebagainya. Hati-hati, ini jelas loh. Bapa Yahweh adalah Elohim yang cemburu. Nah kalau kita sudah tahu ayat itulah kenapa kok manusia masih aja ada loh yang sudah jadi gembala, sudah jadi gembala yang percaya kepada Bapaknya dalam Yeshua HaMashiach, sudah terima baptisan pembaharuan dan membaptis, tapi masih Natalan. Nggak masuk akal. Aneh, saya bilang. Ya, mau tertinggal rapture? Pikirkan baik-baik. Nah, mungkin saudara akan tanya, loh kalau begitu bagaimana dengan pertanyaan yang di atas tadi? Bukankah saat rapture, ruah Yahweh Elohim itu terangkat dan tidak ada lagi ruah Yahweh Elohim di bumi ini? Apa benar demikian? Mazmur 139 ayat yang ke berapa ini? Saya nggak kelihatan nih. Tolong dibaca Henok. Mazmur 39 ayat berapa ini? Ayat 7 dan 8 Pak Yosef.
Ya, silakan. Terima kasih. Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke Syamaim, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, engkau di sana. Terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Saudara tahu lagi itu? Kemana kita bisa lari dari hadapan roh Yahweh Elohim? Menjauh. Mau ke langit setinggi-tingginya, sampai ke Syamayim pun ya dia ada di sana, pemilik Syamayim. Oh, kalau begitu ke Seoul saja. Ada juga itu ditulis. Jika aku mendaki ke langit Syamayim, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut Seoul, engkau di sana. Loh, saudara jangan salah pengertian ya. Loh, kalau gitu masuk Seoul aja Pak, di sana ada Elohim. Ngawur. Elohim di dalam Seoul dalam arti saudara akan dihukum karena memilih masuk dalam dunia orang mati, tidak percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua. Maksudnya adalah Bapa Yahweh rohnya itu ada di mana-mana. Ya, tetapi ingat, kapasitas untuk di Seoul ya dia tidak membawa Syamayim ke Seoul, dia tahu dia bisa lihat sampai di sana. Di tempat penyiksaan itu. Saudara bisa lihat. Jadi dalam hal ini pada masa 666 ya, ruah Yahweh Elohim itu tetap aja ada di bumi ini, akan tetapi masa kemurahan, masa anugerah selesai. Dan Bapa Yahweh tidak pernah menyalahi aturannya sendiri. Masa itu selesai, rapture terangkat, maka dia kasih kesempatan anti Hamasiah hanya 3,5 tahun untuk menghancurkan orang-orang yang keras hati, menghancurkan bumi ini, tapi bukan dibom maksudnya. Maksudnya apa? Diacak-acak. Ingat ya, setan itu suka mengacak-acak. Sudah bisa lihat di sini. Bukan berarti ruah Yahweh Elohim hilang, nggak ada di bumi. Siapa bilang? Tidak. Tapi ruah Yahweh Elohim tahu masanya selesai untuk orang-orang pilihan mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach harus kembali. Setelah itu sisanya ditinggal. Bayaro hargane dewe. Silahkan membayar harganya sendiri-sendiri. Paham ya di sini? Kita akan lanjutkan di materai yang berikutnya. Hari ini kita sudah sampai di dalam tahun 2023, minggu terakhir untuk kalender Ibrani bulan Elul. Minggu depan kita masuk di putaran tahun yang baru, yaitu 5784 kalender Ibrani, dan itulah tahun kedua putaran Shemitah. Waspadalah, rapture tidak lama lagi. Kita sudah hampir mendekati masa rapture. Karena itu berjaga-jaga. Dan Yeshua mengatakan jika waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Tapi karena orang-orang pilihan, saudara dan saya, mempelai Yeshua HaMashiach, waktunya akan diperpendek, waktunya akan dipersingkat. Saudara lihat pengajaran di High Alert 2026, jangan remehkan. Saudara harus mendengar hal ini. Ya, saudara harus dengar hal ini. Supaya saudara dapat memahami dengan baik dan benar. Dan juga rahasia 1290 hari dan 1335 hari ya sudah saya berikan sehingga kita dapat mengetahui masa percepatan itu kapan. Yaitu adalah
awal 2026 atau akhir 2025 menurut pola, ingat ya, menurut pola Shemitah. Jadi bukan karangan sendiri, menurut pola yang telah Bapak Yahweh tetapkan. Karena itu, barang siapa yang belum masuk dalam keselamatan, segera masuk. Segera masuk. Dan pintunya adalah Yeshua, bukan Jesus. Bukan Yesus, bukan Yesus, bukan siapapun. Hanya satu. Yod, Shin, Waw, Ayin. Yeshua. Ya, karena keselamatan datang dari bangsa Yehudi. Yeshua adalah orang Yehudi. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia. Karena itu dalam Yoel 2:32 dikatakan, siapa yang berseru kepada Yahweh akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Karena itu setelah masuk, saudara harus cepat-cepat meterai pembaharuan. Baptisan pembaharuan, meterai keselamatan, meterai kepemilikan. Segera masuk baptisan pembaharuan. Dan ikutin pola yang benar. Belajar kebenaran firman. Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanak, dan Brit Kadasa, perjanjian baru. Serta saudara berjalan dengan setia sampai rapture terjadi. Yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan saudara bisa screenshot. Saya berikan di sini. Ya, segera screenshot yang paling dekat daerah saudara. Saudara bisa hubungin ya, screenshot semua. Ya, sehingga kita bisa masuk dalam rapture. Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Haleluya.